guys, Bale Movie di sini. Sesuai requestan teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas film Black Panther: Wakanda Forever. Film sequel dari Black Panther ini tentu saja akan melanjutkan bagaimana perjuangan bangsa Wakanda untuk melindungi vibranium setelah kematian Raja T'Challa. Marvel mengemas film ini dengan sangat baik, walaupun mereka harus merombak semua sisi ceritanya karena kematian sang pemeran utama yaitu Chadwick Boseman. Film ini juga akan menjadi tribut untuk sang Black Panther itu. Tidak ada pemeran pengganti untuk Chadwick Boseman, jadi bisa dipastikan di film ini kita akan melihat siapa kira-kira yang akan menjadi Black Panther yang selanjutnya. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Shuri yang sedang berusaha menciptakan tanaman pusaka. Seperti yang kita ketahui di film pertama Black Panther, N'Jadaka atau Killmonger telah menghancurkan semua tanaman pusaka yang dimiliki oleh Wakanda. T'Challa yang sedang sekarat saat ini sangat membutuhkan tanaman itu. Shuri pun berusaha memanfaatkan semua teknologi yang dimiliki oleh Wakanda, namun sayangnya ia pun gagal. Ratu Ramonda datang menemui Shuri dan menyampaikan bahwa Raja T'Challa sudah meninggal dunia. Keluarga dan semua rakyat Wakanda tentu saja berduka atas kematian Raja T'Challa. Mereka pun mengantarkan sang Black Panther itu ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu tahun kemudian, Ratu Ramonda menghadiri sebuah pertemuan PBB. Dalam pertemuan itu, Wakanda mendapat tekanan dari negara lain untuk membagikan vibranium seperti yang sudah dijanjikan oleh Raja T'Challa dahulu. Ratu Ramonda pun menjelaskan kalau Wakanda telah sepakat untuk tidak membagikan vibranium pada dunia luar. Ia takut nantinya vibranium akan digunakan sebagai senjata untuk saling menyerang satu sama lain. Keputusan ini juga diambil atas dasar pertimbangan bahwa Wakanda kini telah kehilangan Black Panther sebagai pelindung mereka. Meskipun begitu, jangan berpikir bahwa Wakanda kini telah lemah. Mereka justru lebih memperkuat pertahanan untuk menjaga vibranium. Buktinya, Okoye dan para Dora Milaje berhasil menangkap para tentara yang dikirim oleh Prancis untuk mencuri vibranium yang terletak di tambang vibranium Wakanda. Dengan bukti penangkapan para tentara itu, Ratu Ramonda menegaskan pada semua negara untuk tidak macam-macam dengan Wakanda, apalagi sampai berani mengeksploitasi vibranium secara ilegal. Scene lalu beralih memperlihatkan Laut Atlantis. Malam itu, para agen CIA menggunakan alat pendeteksi vibranium yang baru dalam ekspedisi vibranium di dalam laut. Sesuai dengan arahan dari alat pendeteksi itu, mereka pun berhasil menemukan tambang vibranium yang mereka cari. Beberapa penyelam kemudian diperintahkan untuk turun dan memeriksa tambang tersebut. Namun sesaat kemudian, satu persatu penyelam tiba-tiba menghilang secara misterius. Tak lama kemudian dari bawah laut tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang lantas menghipnotis semua awak kapal untuk menceburkan diri ke dalam laut. Setelah itu, orang-orang misterius dengan kulit berwarna biru naik ke atas kapal dan membunuh semua agen CIA yang ada di sana.
Ratusan orang mati dalam peristiwa itu, dan hanya ketua misi yang bernama Valentina yang berhasil menyelamatkan diri. Akibat kejadian itu, para agen CIA pun menuduh Wakanda sebagai pelaku dalam pembantaian tersebut. Pada malam harinya, Ratu Ramonda mengajak Shuri untuk membakar jubah putih sebagai tanda kalau mereka telah mengikhlaskan kematian Raja T'Challa. Namun Shuri menolak karena sejatinya ia masih belum ikhlas. Di tengah gelapnya malam, sesuatu tiba-tiba muncul dari arah danau. Tak disangka makhluk itu adalah Namor, pemimpin pasukan kulit biru yang sebelumnya menyerang agen CIA. Ratu Ramonda dan Shuri yang melihat hal itu tentu saja terkejut karena Namor bisa dengan mudah melewati keamanan canggih yang ada di Wakanda. Namor datang untuk memprotes Wakanda. Ia menyalahkan keputusan Raja T'Challa yang telah mengumumkan vibranium kepada dunia luar. Akibat hal itu, ada banyak pihak yang mencuri vibranium bahkan sampai ke dasar laut. Ternyata di tempat tinggal Namor juga terdapat tambang vibranium sama seperti Wakanda. Ia pun meminta Ratu Ramonda untuk menangkap seorang ilmuwan yang bertanggung jawab karena telah menciptakan alat pendeteksi vibranium. Kalau Ratu Ramonda menolak, maka ia tak segan-segan akan membawa pasukannya untuk menyerang Wakanda. Keesokan harinya, Shuri dan Okoye pergi menemui Agent Ross untuk mencari tahu identitas ilmuwan yang dimaksud oleh Namor. Dari Agent Ross, mereka pun mendapatkan informasi bahwa ilmuwan yang telah menciptakan alat pendeteksi vibranium ternyata hanyalah seorang mahasiswi MIT yang bernama Riri Williams. Shuri kemudian mengajak Riri untuk ikut dengan mereka ke Wakanda. Sebelum pergi, Riri mengajak Shuri dan Okoye ke markasnya untuk mengemasi barang-barang. Di sanalah Riri menyimpan semua hasil penelitiannya yang membuat Shuri takjub. Namun sesaat sebelum mereka pergi, FBI tiba-tiba datang dan mengepung markas Riri. Alhasil Shuri pun kabur dengan menggunakan sepeda motor, Okoye menggunakan mobil Riri, sementara Riri menggunakan kostum Ironheart yang ia ciptakan. Saat ketiganya berhasil lolos dari kejaran FBI, mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari anak buah Namor. Pemimpin pasukan yang bernama Atuma dan Namora membantai habis para personil FBI dan menghadapi Okoye yang saat itu bertahan sendirian. Karena tak sanggup menghadapi semuanya, Okoye pun akhirnya kalah. Dan para pasukan Namor langsung menculik Riri dan juga Shuri. Keduanya pun dibawa ke sebuah kerajaan di dasar laut yang dikenal dengan nama Talokan. Di Wakanda, Okoye melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia dikalahkan oleh anak buah Namor saat akan melindungi putri Shuri. Sayangnya Ratu Ramonda tidak menerima alasan itu sehingga Okoye pun akhirnya dipecat dari Dora Milaje. Setelah itu Ratu Ramonda pergi menemui Nakia yang sekarang tinggal di Haiti. Ia memberitahu Nakia bahwa Shuri telah diculik, jadi ia pun meminta bantuan Nakia untuk menemukan Shuri. Tak butuh waktu lama, Nakia langsung mendapatkan informasi tentang keberadaan kerajaan Talokan dari warga setempat. Di waktu yang sama, Shuri dipertemukan dengan Namor. Di sana, Namor menceritakan pada Shuri tentang asal-usulnya. Ia diketahui telah hidup selama ratusan tahun. Dahulu, ibu Namor yang sedang hamil mengalami penyakit misterius. Ia dan para warga yang lain kemudian diberikan obat berupa cairan tanaman pusaka yang ditemukan di bawah laut. Nah, tanaman itu persis seperti tanaman pusaka yang ada di Wakanda, namun yang ini berwarna biru.
Setelah meminum ramuan dari tabib, semua warga termasuk Ibu Namor tiba-tiba berubah berwarna biru dan mereka kesulitan bernafas saat ada di daratan. Oleh sebab itulah, Namor akhirnya dilahirkan di dalam laut dan ia resmi menjadi manusia pertama yang lahir setelah peristiwa misterius tersebut. Namor akhirnya terlahir menjadi anak yang istimewa. Ia dibekali kekuatan khusus dan sayap-sayap kecil di kedua kakinya. Sesaat sebelum ibunya meninggal, Ibu Namor mengatakan bahwa ia ingin dikuburkan di kampung halamannya. Oleh sebab itulah, Namor dan yang lainnya pun terpaksa naik ke permukaan untuk menguburkan ibunya. Namun saat mereka datang ke pemukiman penduduk, mereka terkejut melihat warga pemukiman banyak yang dijadikan budak oleh tentara penjajah Spanyol. Hal ini pun membuat Namor marah dan ia pun langsung membantai mereka semua. Sejak saat itulah Namor sangat membenci manusia dan ia memiliki keinginan besar untuk menguasai dunia. Ia kemudian mengajak Wakanda untuk bekerja sama dan jika Wakanda menolak, maka Wakanda akan menjadi negara pertama yang akan ia hancurkan. Lalu Namor mengajak Shuri untuk berkeliling melihat keindahan kerajaan Talokan. Depths of the ocean and brought the sun. Ia juga bahkan memberikan sebuah gelang untuk Shuri karena ia adalah manusia pertama yang melihat kerajaan Talokan. Di tengah perbincangan mereka, Namor tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Ratu Ramonda. Did you tell the Americans about us? Ternyata itu hanyalah strategi karena setelah Namor pergi, Nakia datang untuk menyelamatkan Shuri dan juga Riri. Apa yang dilakukan oleh Nakia dianggap sebagai tantangan perang oleh Namor. Ia pun mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Wakanda. Di Wakanda, para warga menjalani kehidupan mereka dengan damai. Di sana terlihat Mbaku yang sedang mengawasi sekitar dan ada Nakia yang bertemu dengan Okoye. Tak lama kemudian, Namor dan pasukannya berhasil menjebol tembok pertahanan Wakanda. Serangan dilancarkan dari berbagai penjuru hingga membuat pihak Wakanda merasa sangat kewalahan. Ratu Ramonda yang melihat hal itu langsung memerintahkan semua pasukannya untuk segera mengevakuasi para warga yang masih selamat dari penyerangan itu. Mbaku yang saat itu berada di TKP berusaha melawan pasukan Namor. Namun saat harus menghadapi Namor, ia tidaklah sanggup. Shuri yang datang menggunakan pesawat langsung membidik Namor, namun ia kesulitan karena Namor bergerak sangat cepat saat berada di dalam air. Ia lalu melemparkan serangan air yang membuat Ratu Ramonda dan Riri William akhirnya tenggelam. Ratu Ramonda yang masih sadar berusaha menyelamatkan Riri. Namun naas, hal itu malah membuatnya tewas. Namor sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Ia bahkan bersumpah akan kembali dalam seminggu jika Wakanda tetap tidak mau menyerahkan Riri William. Kematian Ratu Ramonda otomatis menjadikan Shuri sebagai satu-satunya pewaris tahta yang masih tersisa.
Jiwanya yang masih bergejolak tak ingin berduka terlalu lama. Ia berusaha melanjutkan penelitian tentang tanaman pusaka agar ia bisa mendapatkan kekuatan Black Panther untuk membalas serangan Talokan. Kali ini Shuri memanfaatkan potongan gelang pemberian Namor karena ia berpikir bahwa gelang itu mungkin juga terbuat dari tanaman pusaka. Selain itu, Shuri dan Riri juga bekerja sama untuk membuat berbagai macam senjata. Shuri merampungkan kostum baru Dora Milaje yang tentunya dilengkapi dengan berbagai senjata dan pertahanan. Riri juga tidak mau kalah. Di sana ia juga berusaha mengupgrade kostum Ironheart agar bisa digunakan dalam pertarungan. Tak disangka perjuangan Shuri tidaklah sia-sia. Ia akhirnya berhasil menemukan formula yang tepat untuk menghidupkan kembali tanaman pusaka. Nakia kemudian melarutkan tanaman itu dan meminumkannya kepada Shuri. Sesuai tradisi, Shuri pun kemudian dikirim ke dunia para leluhur. Namun di sana ia tidak bertemu dengan Ratu Ramonda, melainkan bertemu dengan sepupunya yaitu Killmonger. Shuri yang melihat Killmonger tentu saja terkejut sekaligus marah karena ia seperti ditinggalkan oleh para leluhurnya. Terlebih ia juga sangat membenci Killmonger. Namun Killmonger malah berkata satu-satunya alasan mereka dipertemukan karena mereka berdua sama. Mereka sama-sama memiliki ambisi yang kuat untuk balas dendam. Killmonger mengatakan bahwa semua Black Panther terdahulu adalah orang yang lemah, sehingga ia pun membakar semua tanaman pusaka agar tidak ada Black Panther selanjutnya. Namun kini ia akhirnya menemukan jiwa Black Panther yang kuat di dalam tubuh Shuri. Setelah itu Shuri pun terbangun dan marah karena ia tidak bertemu dengan para leluhurnya. Nakia berpikir bahwa eksperimen mereka telah gagal, namun ternyata Shuri benar-benar telah mendapatkan kekuatan Black Panther. The princess. Dengan kekuatan itu, Shuri semakin yakin untuk balas dendam. Mbaku awalnya tidak setuju dengan keputusan Shuri, namun Shuri tidak mau mendengarkannya. Alhasil, keesokan harinya, seluruh pasukan Wakanda pun bersiap untuk menyerang kerajaan Talokan. Singkat cerita, pasukan Wakanda pun akhirnya berangkat menuju kerajaan Talokan dengan menggunakan sebuah kapal. Sesampai di tengah laut, Shuri memancing Namor dan pasukannya untuk naik ke permukaan. Alhasil, pertarungan antara keduanya pun akhirnya dimulai. Di awal pertarungan, Wakanda langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun mereka tidak menyangka bahwa pasukan Talokan sangatlah banyak. Dari arah lain, Riri Williams dengan kostum Ironheart dan Shuri dengan kostum Black Panther berhadapan langsung dengan Namor. Tak disangka Shuri berhasil menjebak Namor dengan memancingnya masuk ke dalam pesawat yang sudah ia siapkan untuk mengeringkan Namor. Shuri berencana akan membawa Namor ke gurun agar mereka bisa bertarung di sana. Mengetahui bahwa Namor telah ditangkap, Mbaku langsung mengajak pasukan Wakanda untuk mundur. Namun Namora berhasil meledakkan mesin kapal sehingga pasukan Wakanda tidak bisa pergi kemanapun. Di situasi itulah pasukan Talokan berhasil membalikan keadaan dan mengepung pasukan Wakanda. Di waktu yang sama, Namor dan Shuri terlihat sedang berduel di tengah panasnya gurun. Namor yang sangat kuat ternyata masih bisa bertahan dan ia bahkan berhasil menusuk Shuri dengan sebuah tombak.
Setelah itu Namor pun bergegas kembali ke laut karena ia sangat membutuhkan air. Namun di belakangnya Shuri ternyata berhasil melepaskan tombak dari tubuhnya dan membakar tubuh Namor. Saat Shuri akan membunuh Namor, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari Ratu Ramonda. Sang ratu meminta Shuri untuk membebaskan Namor karena ia tak ingin adanya pertumpahan darah di antara mereka. Namor pun akhirnya menyerah pada Shuri dan setuju untuk beraliansi dengan Wakanda. Berkat keputusan itu, pasukan Wakanda dan Talokan pun menjadi sekutu dan akhirnya berdamai. Setelah pertarungan itu, Wakanda akhirnya kembali memiliki tanaman pusaka. Sebelum pergi dari Wakanda, Shuri memberikan hadiah mobil untuk Riri sebagai hadiah perpisahan. Di Talokan, Namora kesal pada Namor karena ia telah menyerah pada Wakanda. Namor menjelaskan bahwa suatu saat nanti Wakanda pasti akan membutuhkan pertolongan Talokan. Mengingat Wakanda tidak memiliki sekutu lain di dunia luar. Nah, kesempatan itu bisa mereka manfaatkan untuk membalaskan dendam pada manusia-manusia yang ada di dunia luar. Di Wakanda saat Shuri tidak ada, Mbaku maju untuk merebut tahta. Karena saat itu Shuri sedang mengunjungi Nakia di Haiti. Di sana, Shuri membakar jubah putih seperti yang diinginkan oleh ibunya sebagai tanda bahwa Shuri telah mengikhlaskan kepergian ibu dan kakaknya. Dan film pun akhirnya selesai. Di mid-credit scene, kita pun diperlihatkan bahwa Nakia ternyata memiliki seorang putra dengan Raja T'Challa. Nakia dan Raja T'Challa sepakat membesarkan anak mereka di Haiti agar ia jauh dari tekanan tahta di Wakanda. Anak itu mereka beri nama Tausan, namun nama resminya adalah Pangeran T'Challa. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita Black Panther Wakanda Forever. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!